Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang rangkaian arus listrik bolak-balik atau kita sebut sebagai rangkaian RLC. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita masuk ke yang soal pertama. Perhatikan rangkaian RLC berikut. Oke, di sini berarti ada rangkaiannya, ada R, ada induktor, sama ada kapasitornya. Yang ditanya adalah ya sesuai yang diketahui di soalnya itu 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis yang diketahuinya dulu ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan yang diketahui pertama itu adalah R-nya itu adalah 210 ohm. Dan L-nya itu adalah 1,8 Henry. Dan C-nya itu adalah 16 mikrofarad. Dan V-nya itu adalah 5,8 sin 250 T. Yang ditanya adalah ya sesuai yang tadi di soal itu ya. Oke, berarti kita pertama hitung yang poin 1 dulu ya. Impedansi rangkaian. Oke, untuk mencari impedansi itu kan rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. XL duluan kalau sifatnya itu bersifat induktif, kalau XC duluan berarti bersifat kapasitif ya. Nah, di sini yang kita baru ketahui itu baru L sama C-nya. Berarti kita harus hitung XL sama XC-nya dulu. Kita tuliskan di sebelah kanan. XL-nya itu adalah omega dikali L. Omega di sini adalah nilai di antara sin sama T, yaitu 250. Berarti 250 dikali 1,8. Maka didapatkan XL-nya itu adalah 450 ohm. Tadi Mimin baru pakai kalkulator ya. Ohm. Nah, sekarang yang untuk XC-nya kita masukin 1 per omega C. 1 per omeganya itu 250. C-nya itu 16 mikro. Berarti 16 kali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi didapatkan 1 per 4 kali 10 pangkat minus 3. Maka kita dapatkan 10 pangkat 3 per 4. Jadi XC-nya itu adalah 250 ohm. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ini ke sini. Jadinya R-nya itu tadi adalah 210 kuadrat plus XL sama XC berarti 450 dikurang 250. Oh ya, sebenarnya di rangkaian RLC itu yang ribet itu adalah menghitung nilai XL sama XC-nya sih. Kalau yang lainnya sih sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Nah, kita masukin jadinya akar 210 kuadrat plus 200 kuadrat ya. Nah, kalau kalian masih ingat tentang aturan yang trigonometri, bukan trigonometri, yang segitiga Pitagoras, 21 sama 20 itu berarti mendapatkan nilai C-nya itu adalah 29. Berarti di sini Z-nya itu langsung 290 ohm. Nah, karena tadi di sini Mimin udah tahu ya kalau Pitagoras dari 21 sama 20 itu 29, berarti Mimin langsung aja isi 290 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum hafal tentang yang Pitagoras itu, berarti hitung manual aja, sama aja kok nanti hasilnya. Nah, selanjutnya, berarti yang pilihan pertamanya itu benar ya. Yang option 1 maksudnya. Sekarang kita hitung yang keduanya. Kuat arus maksimum, Imax. Nah, kalau Imax berarti kita harus masukkan rumus Vmax per Z. Kenapa kita gunakan Z? Karena Imax berarti kita melibatkan semua hambatan yang ada di rangkaian. Berarti kita harus cari Z totalnya dulu. Nah, Vmax-nya itu adalah tadi V-nya itu kan dikatakan 5,8 sin 250 T ya. Nah, berarti nilai di samping sin itu adalah Vmax-nya. Berarti bisa kita tuliskan adalah 5,8. Jadinya 5,8 per 290. Maka didapatkan, ini coret, jadinya kan 2. Berarti 0,02 ampere. Nah, di sini harus kita ubah ke miliampere, berarti dikali 1000. Maka didapatkan 20 miliampere. Berarti jawabannya benar nih, 2. Kalau kita lihat dari option jawabannya itu kan 1 sama 2 ya, berarti otomatis benar ya. Jawabannya itu yang A, tapi Mimin mau nyocokin untuk yang option 3 sama 4-nya. Nah, untuk yang option 3, karena tadi kita dapatkan XL-nya itu lebih besar, berarti rangkaiannya itu bersifat induktif. Berarti harusnya di sini bersifat induktif. Kalau di soal kan katanya bersifat kapasitif, berarti salah. Untuk yang 4, tegangan efektif ujung BC adalah, nah untuk mencari tegangan efektif di BC itu kan yang dilewati itu adalah XL. Berarti kita nyari tegangannya. Berarti kita bisa tuliskan V
VL itu I dikali XL. I-nya itu tadi dapatkan 0,02 ampere ya. Dikali XL-nya itu adalah tadi 450. Makanya di sini 450. Maka didapatkan 9 volt. Ya, 9 volt. Itu adalah nilai dari Vmax-nya. Kalau ditanya itu efektif, berarti V efektif itu rumusnya tinggal Vmax per akar 2. Jadinya 9 per akar 2. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 4,5 akar 2 volt. Sedangkan di opsi jawabannya katanya 2,5 akar 2, berarti ini salah kan? Oke, jadi ya di nomor-nomor awal ini sebenarnya Mimin udah nge-review hampir keseluruhan dari bab tentang RLC. Tapi nggak apa-apa, untuk memperbanyak latihan soal, kita next ke soal selanjutnya ya. Suatu rangkaian RLC seri dengan R sama dengan 30 ohm, L 8 Henry dipasang pada sumber arus bolak-balik. Berarti kita tulisan ketahuinya dulu. Diketahui R-nya itu adalah 30 ohm dan L-nya itu 8 Henry. Frekuensinya itu adalah 50 Hz. Kapasitor yang dipasang harus berkapasitas berapa biar terjadi resonansi. Jadi di sini dikatakan resonansi. Nah, jadi untuk kerjaan ini harus tahu konsep kalau resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC. Jadi resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC. Nah, XL-nya kita masukin aja ke rumusnya deh. Omega dikali L, XC 1 per omega C kan. Omega, kita masukkan omega itu 2πf. Kali L sama dengan 1 per 2πf dikali C. Oke, kita pindahkan F-nya itu ke arah kiri karena kan yang ditanya itu F-nya. Jadinya F kuadrat sama dengan 1 per 4pi kuadrat LC kan. Ya, kalau kita sederhanakan lagi sebenarnya rumus F itu bisa kita tuliskan 1 per 2pi akar 1 per LC. Nah, ini adalah rumus yang biasa dipakai, tapi Mimin tadi menurunkannya aja sih. Tapi kalau kalian udah paham tentang rumus cepatnya ini berarti bisa langsung aja. Ya udah, kita tinggal substitusikan. Tadi F-nya itu 50, L-nya itu 8. Berarti 50 sama dengan 1 per 2pi akar 1 per, tadi L-nya berapa? 8 dikali C. Nah, ini mungkin agak ribet ya cara ngitungnya. Nah, sekarang 2pi-nya kita pindahkan ke kiri dulu. Jadinya 100pi sama dengan akar 1 per 8C. Agak ribet, kita kuadratkan dua-duanya. Jadinya 10 pangkat 4pi kuadrat sama dengan 1 per 8C. C-nya kita pindahkan ke kiri, yang di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan. Jadinya gini, C sama dengan 1 per 8pi kuadrat kali 10 pangkat 4. Nah, karena di sini disuruh diubah ke dalam mikrofarad, berarti kita kalikan 10 pangkat 6. Ini kali 10 pangkat 6. Jadinya 10 pangkat 2 per 8pi kuadrat. Maka kalau kita sederhanakan 10 pangkat 2 100, 100 dibagi 8 12,5. Jadinya 12,5 per pi kuadrat mikrofarad. Jadi kalau kita lihat di opsi jawabannya, nanti itu jawabannya adalah yang B. Next ke soal selanjutnya. Sekarang kita suruh menghitung daya serapnya yang di rangkaiannya itu ya. Berarti kita masukkan aja langsung yang diketahuinya dulu. R-nya itu adalah 40 ohm, L-nya itu 0,5 Henry, C-nya itu 500 mikrofarad. V-nya itu 250 akar 2 sin 100 T. Yang ditanya adalah P-nya. Jawab. Nah, ini yang udah Mimin sebutin tadi, rangkaian RLC itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah perhitungannya karena harus ngitung XL sama XC-nya dulu. Jadi kita hitung dulu XL sama XC-nya. XL omega dikali L. Omeganya adalah 100 ya, karena yang di samping T. L-nya itu 0,5, maka didapatkan 50 ohm. Untuk XC-nya 1 per omega C. 1 per omeganya itu 100, C-nya itu 500 mikro kali 10 pangkat minus 6. Maka didapatkan 4 10 pangkat 2 per 5. Atau kita sederhanakan menjadi 20 ohm. Ya udah kita hitung nilai Z-nya. Z sama dengan
akar R kuadrat plus XC min XL kuadrat, atau enggak kebalikannya, ini Mimin kebalik nulisnya tapi nggak masalah. Jadinya 40 kuadrat ditambah 50 dikurang 20, 30, jadinya 30 kuadrat. Maka didapatkan Z-nya itu adalah 50 ohm. Nah, kalau kita udah dapat Z-nya, langkah selanjutnya kita ngitung I-nya dulu ya, untuk mencari nilai P. Jadi kalau cari nilai I, berarti kan V per Z. V-nya itu adalah 250 akar 2 per 50. Maka didapatkan 5 akar 2 ampere. Karena di sini yang kita gunakan adalah Vmax, berarti nanti I-nya itu adalah Imax. Jadi di sini adalah Imax. Nah, untuk mencari daya serapnya itu kita bisa langsung masukin ke rumus P sama dengan I kuadrat efektif dikali R. Ingat ya, dikalinya R ya, bukan Z. Masukin. Nah, I efektifnya ini kita dapatkan dari Imax itu tinggal kayak gini. Imax per akar 2 kayak gitu. Jadi kita kuadratkan kali R. Imaxnya kita masukkan 5 akar 2 per akar 2 kuadrat dikali R-nya itu adalah tadi 40. Maka didapatkan akar 2-nya kita coret 5 kuadrat 25 dikali 40. Maka P-nya itu sama dengan 1000 watt. Atau kalau di opsi jawabannya itu nanti jawabannya itu E. Udah kayak gitu aja. Jadi yang perlu di highlight di sini itu kita pakainya I kuadrat efektif dikali R, bukan dikali Z ya. Next ke soal selanjutnya. Oke, sebuah induktor 30 mH, diketahuinya dulu biasa. L 30 mH. Dan sebuah resistor 60 ohm. Disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan Vmax-nya itu adalah 400 volt. Dan frekuensinya itu adalah 750 per pi hertz. Sudut fase antara tegangan dan arusnya. Nah, sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu mencari sudut fase. Ya udah, berarti ditanya fasenya. Jawab. Nah, ya udah kita hitung XL sama XC-nya dulu. Kalau dikasih ini kan cuma ada L-nya aja, berarti kita hitung XL-nya dulu. Jadinya XL sama dengan 30 mH dikali omeganya. Omega kali L ya, kan rumus aslinya itu. Omeganya itu 2pi dikali F. Nah, kalau Mimin tulis langsung gini bisa ya teman-teman semuanya. Coret, coret. Jadinya 3 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1500. Maka XL-nya itu adalah 45 ohm. Oke. Selanjutnya kita tinggal masukin tan fase. Nah, tan fase itu sebenarnya rumusnya gini. XL dikurang XC per R. Atau kebalikannya tergantung mana yang lebih besar ya. Tapi karena di kasus ini cuma ada induktor, berarti kita masukin yang induktornya aja. Jadinya tadi XL itu dapatkan 45 per 60. Atau kita sederhanakan, kita bagi 15 ya. Jadinya 3 per 4. Nah, fase yang tan berapa ini nilainya 3 per 4. Nah, kita harus hafal nih. Berarti kan sin per cos. Berarti nilai tan yang hasilnya itu 3 per 4 adalah 37 derajat. Jadi nanti di sini adalah 37 derajat. Ya udah, kalau tadi tanya adalah sudut fase antara tegangan dan arusnya, maka nanti jawabannya itu adalah 37 derajat. Kalau bingung tanya aja di kolom komentar ya. Next ke soal selanjutnya. Sebuah resistor, sebuah kapasitor, dan sebuah induktor disusun secara seri dihubungkan dengan sumber AC frekuensi F. Tegangan efektif melintas resistor, kapasitor, dan induktor berturut-turut. Oke, berarti sini kita diketahuinya itu adalah VR 8 ohm, VL 20 ohm, 20 volt. VC-nya itu adalah 14 volt. Ditanya faktor daya. Jawab. Nah, kalau tadi adalah sudut fase, beda fasenya berapa. Kalau di sini adalah faktor daya. Kalau faktor daya itu beda. Kalau tadi kita gunakan tan, kalau sekarang kita gunakan cos. Jadinya cos theta itu adalah VR per V max.
Jadi seperti itu. Atau ini kan dalam bentuk tegangan ya. Tapi kalau misalkan nanti ketemu soal dalam bentuk resistor yang kayak di soal nomor sebelumnya, itu nanti rumus cos theta-nya itu menjadi gini. R per Z. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin. VR-nya itu 8. Vmax karena di sini disusun secara seri, berarti kan nilai V di masing-masing hambatan itu kalau dihitung total itu kan berarti Vmax-nya ya, kalau di resistor. Tapi kalau di rangkaian RLC, kita nggak bisa hitung Vmax sama dengan VR ditambah VL ditambah VC, itu nggak boleh. Tapi harus kita hitung dulu kayak gini. Vmax itu adalah akar V kuadrat plus VR kuadrat ya maksudnya. VL min VC. Jadi kayak hambatan impedansi itu. Jadi bedanya ini pakainya V. Jadi kita masukin akar VR-nya itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Karena kan 20 kurang 14 ya. Jadinya Vmax-nya ini didapatkan 10 volt. Baru deh kita masukin ke sini 10. Jadi cos theta-nya itu adalah 8 per 10 atau 0,8 ya. Ya udah deh, kalau tadi di soal ditanya faktor daya yang terjadinya itu berapa, berarti nanti jawabannya itu adalah yang C, 0,8. Oke, cukup sekian pembahasan soal tentang rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian RLC. Kalau ada yang kesulitan atau ada yang bingung, atau mungkin kalian mau request suatu materi apa gitu, kalian bisa aja langsung tanya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.